Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespons seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk suatu penilaian. Subjeknya kompleks dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini, yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Pada dasarnya, bentuk berpikir kritis adalah pemikiran mandiri, pendisiplinan diri, pemantauan diri, dan koreksi diri. Berpikir kritis mengandaikan persetujuan terhadap standar keunggulan yang ketat dan penggunaan yang benar. Ini memerlukan komunikasi yang efektif dan kemampuan pemecahan masalah serta komitmen untuk mengatasi egosentrisme dan etnosentrisme. Semua orang bisa melatih kemampuan berpikir kritis. Tidak peduli apakah kita tua atau muda, IPK kita bagus atau jelek, kampus kita negeri atau swasta. Kemampuan berpikir kritis bisa dilatih oleh siapa saja, asalkan ada kemauan. Kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan mencoba beberapa cara yang akan saya sampaikan di video ini. Tonton terus sampai akhir, jangan di-skip. Di sini saya akan memberikan 4 cara agar pemikiran kita bisa berpikir secara kritis. Pertama, jangan menelan informasi mentah-mentah. Karena menyebarkan informasi melalui media sosial begitu mudah, banyak orang yang menyebarkan informasi tanpa memastikan dulu kebenarannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis akan melihat dulu sumber informasinya. Dari ahlikah? Dari media terpercayakah? Atau copy paste dari grup WhatsApp? Sudah adakah penelitian resminya? Sudah banyakkah yang membahas? Masuk akalkah informasinya? Apakah kalian terpikirkan hal seperti itu? Selalu pertanyakan kebenaran informasi yang kita dapatkan. Jangan percaya pada siapapun sebelum kita bisa membuktikan kebenarannya. Kedua, ajukan pertanyaan yang mendasar. Menanyakan sesuatu yang semua orang sudah tahu bisa memalukan memang. Tapi kalau kita ingin berlatih kemampuan berpikir kritis, kita harus siap menahan malu. Siapa tahu dari pertanyaan bodoh itu muncul solusi yang kreatif. Menanyakan kenapa sebuah apel bisa jatuh dari pohon bisa dibilang membuat orang terlihat bodoh. Tapi tanpa berpikiran seperti itu, Isaac Newton tidak akan menemukan teori gravitasi, bukan? Kalau tidak ada yang bertanya kenapa burung bisa terbang, mungkin pesawat terbang belum diciptakan sampai sekarang. Jangan takut terlihat bodoh. Semua orang kritis pasti pernah terlihat bodoh. Pertanyakan segala sesuatu yang membuat kita penasaran. Ketiga, perbanyak baca buku. Buku, terutama buku non-fiksi, adalah argumen yang dipersembahkan secara terstruktur. Ada bagian pembuka, pembahasan, penutup. Ada bagian teori, contoh, implementasi. Seorang penulis buku harus melakukan proses berpikir kritis yang sangat panjang untuk bisa menghasilkan buku tersebut. Dia harus mengumpulkan teori-teori yang sudah ada, lalu mempersembahkannya dengan cara yang terstruktur. Membaca bukunya bukan berarti melatih pemikiranmu, karena kamu mencoba memahami argumen yang dia bawa. Cari buku yang menurutmu sulit untuk dipahami, lalu baca pelan-pelan sampai kamu mengerti. Kalau otot harus dilatih dengan olahraga, otak harus dilatih dengan membaca. Kita masuk yang terakhir. 4. Adakan diskusi kecil-kecilan bersama teman. Kapan terakhir kita membahas isu sosial atau politik atau agama dengan teman-teman kita? Kalau belum pernah, kita harus mencobanya secepat mungkin. Membahas sesuatu yang rumit memaksa kita untuk berpikir lebih keras dari biasanya.
Kita harus mengingat kembali teori, jurnal penelitian, dan statistik yang pernah kita baca. Kita harus mendengarkan argumen-argumen teman kita dan menyiapkan balasannya dalam waktu beberapa detik. Tidak ada latihan yang lebih seru dari ini. Ajak teman-teman terdekat kita untuk membahas sesuatu yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Tapi ingat, jangan lupa buat perjanjian dengan teman-teman kita untuk tidak emosi selama diskusi berlangsung. Nah, itu dia 4 cara agar kita bisa melatih pemikiran kita lebih kritis. Terima kasih kalian sudah menonton video saya sampai akhir. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.